podcast dialog Sobat SMP. Halo, semangat pagi Sobat SMP. Jumpa kembali dengan podcast Sobat SMP. Hari ini kita kedatangan tamu luar biasa. Hari ini tema yang akan kita bahas adalah PPDB yang berkeadilan. Dengan saya saat ini, Agus Fani, sebagai host Anda saat ini akan bersama dengan Ibu Ani Sayekti SHMA sebagai Subkoordinator Fungsi Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dasmen Kemendikbudristek. Semangat pagi Ibu Ani. Semangat pagi. Waduh, Ibu Ani cegar sekali nih hari ini. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. sehat. Selamat pagi Sobat SMP semua. Bu Ani, hari ini kita berbicara PPDB, namun yang penting adalah berkaitan dengan PPDB ini kan zonasi nih Bu Ani. Apa sih sebenarnya zonasi? Prinsip zonasi ini seperti apa sih sebenarnya? Mungkin Bu Ani bisa jelaskan lebih lanjut, Bu? Baik, Sobat SMP semua, kita berangkat dari Undang-Undang Sisdiknas kita bahwa pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan bagi seluruh warga negaranya. Iya. Selain itu, pemerintah daerah juga sudah diperkuat perannya dalam Undang-Undang Pemda wajib memberikan layanan pendidikan yang bermutu di wilayahnya. Sehingga kebijakan pemerintah saat ini dalam PPDB berbasis zonasi yaitu berangkat untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan merata bagi seluruh warga negara Indonesia. Jadi dari kebijakan zonasi ini diharapkan pemerintah daerah bisa melakukan analisis terhadap ketimpangan pendidikan yang ada. Betul. Sehingga dasar analisis tersebut bisa dipergunakan Pemda dalam melakukan intervensi kebijakan pendidikan di daerahnya seperti pemenuhan sarana prasarana pendidikan. Selain itu juga bisa melakukan resource sharing antar sekolah. Selain itu juga bisa dilakukan redistribusi untuk kepala sekolah, tenaga pendidik maupun guru. Baik. Dan selain itu juga Pemda bisa memperkuat peran dari kelompok kerja atau musyawarah kepala sekolah. Jadi bisa lebih untuk meningkatkan kompetensi pendidik maupun tenaga pendidik, sehingga diharapkan ke depannya seluruh sekolah itu akan sama mutunya, sehingga semua peserta didik mau bersekolah dimanapun akan mendapatkan layanan yang sama, baik dalam mutu dan aksesnya begitu. Jadi itu berawal dari situ, sehingga tujuan ke depan memang ingin pendidikan yang adil dan merata. Nah, berarti sesuai dengan tema kita hari ini ya, Bu Ani ya, PPDB yang berkeadilan. Jadi nanti kita tidak lagi dong ada istilahnya sekolah favorit, begitu ya, Bu Ani ya? Betul. Jadi kedepannya tidak ada lagi sekolah favorit karena semuanya semua akan sama. Favorit buat semua. Iya, favorit dan tanpa diskriminasi. Tanpa diskriminasi. Atau adil bagi seluruh warga adil. negara. Baik. Jadi ini kunci dari berbasis zonasi tadi. Prinsipnya adalah bagaimana meratakan begitu ya, Bu Adi ya. Jadi nggak usah jauh-jauh sekolahnya. Sama kok sekolah di dekat rumah juga kualitasnya sama dengan sekolah yang katanya favorit. Begitu ya, Bu Ani? Iya, justru itu Pak Agus. Jadi peserta didik diharapkan bersekolah di lingkungan yang terdekat dengan domisilinya. Sehingga peserta didik juga bisa membangun kedekatan, waktunya tidak habis efisien dengan keluarganya. Jarak tempuhnya lebih dekat dengan rumah. Sehingga dengan keluarga akan lebih banyak waktunya gitu. Baik. Prinsip dasarnya adalah zonasi, Bu ya. Betul. Tapi kan boleh dong kalau misalnya ada anak yang berprestasi atau anak yang mungkin punya kekurangan. Ini bisa nggak mengikuti proses PPDB ini dengan jalur-jalur yang berbeda, Bu? Boleh dijelaskan mungkin? Boleh. Jadi begini Sobat SMP, dalam PPDB kita itu non diskriminatif. Jadi itu berlaku untuk seluruh warga negara, dalam ini calon peserta didik dari berbagai kalangan sosial, ekonomi, gender itu bisa mengikuti pelaksanaan PPDB sesuai dengan sekolah yang ada di dalam zonasinya. Selain itu seperti tadi disampaikan Pak Agus bahwa memang ada
siswa-siswa yang berprestasi itu ada ininya, ada alokasinya, Ada yaitu alokasinya bisa ya. mempergunakan jalur prestasi. Oke, berarti ada zonasi. Sekarang nih Ya. ada prestasi, ada apa Iya. lagi ya Bu ya? Jadi Jalurnya? jalur dalam PPDB itu yang pertama ada jalur zonasi. Oke, itu yang utama ya Bu ya. Jalur zonasi dalam jenjang sekolah menengah pertama itu minimal sebanyak 50%. Minimal ya Bu ya, Ya, minimal. bukan maksimal nih. Ya, Oke. jadi kalau mau ditambah itu Boleh dong? boleh dong Oke. Pemda. Terus yang Hak kedua, Pemda berarti ya itu Bu ya. Iya. Baik. Yang kedua adalah jalur afirmasi. Afirmasi, jalur Itu apa nih Bu? Minimal 15%. Minimal 15%. Jadi jalur afirmasi itu dipergunakan untuk jalur pendaftaran bagi siswa-siswa yang ekonomi keluarganya kurang mampu. Oh, ternyata juga Iya. ada ya bagian ini. Tadi berapa Bu kuotanya? Minimal 15%. Minimal. Oke, berarti lebih dari 15% boleh dong? Iya, boleh Boleh dong. banget. Oke, Terus kemudian yang ketiga, adalah jalur perpindahan orang tua. perpindahan orang tua. Baik. Jalur perpindahan orang tua itu maksimal 5%. Nah, kalau ini maksimal ya Bu ya. Iya. Jadi nggak boleh lebih dong. Nggak boleh lebih. Oke. gitu. Nah, Terus- artinya yang terakhir tadi yang jalur prestasi. Ya, Oke. Jadi dari ketiga tadi yang jalur saya sebutin semua, setelah dihitung belum sampai 100%, maka sisanya Bisa. untuk membuka jalur prestasi. Baik. Untuk mengakomodir dari siswa-siswa yang memang mempunyai prestasi baik tingkat internasional, nasional maupun provinsi. Baik. Nah, tapi semua kuota proporsi itu tergantung pemerintah daerah ya Bu ya. Ya, jadi Boleh. pemerintah daerah wajib menetapkan juknis zonasi, juknis PPDB melalui penetapan, dan itu harus mengikuti atau mengacu pada Permendikbud PPDB kita. Baik. Nah, Permendikbudnya tadi yang disebutkan Iya. oleh Ibu di awal ya, Iya. Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ya Bu ya. Iya. Baik. Jadi belum ada perubahan nih ya dari yang tahun lalu sebenarnya secara umum. Prinsip pelaksanaan PPDB-nya ya Bu ya, masih mengikuti pola yang sama. Baik, jadi jalurnya tadi sudah ada 4 nih ya Bu ya. Iya. Ada zonasi yang paling utama minimal 50%. Jadi lebih dari itu boleh. Boleh sekali. Sangat disarankan lebih dari itu mungkin Iya, Bu ya. betul. Kemudian ada jalur afirmasi minimal 15%. Artinya boleh lebih dari itu. Boleh. Bagaimana dengan kondisi di daerah masing-masing. Yang ketiga jalur perpindahan orang tua. Yang tadi maksimal ya Bu ya. Maksimal. Bisa diisi oleh 5% 5%. kuota. Tidak Iya. boleh lebih nih. Tidak boleh. Nah, ya. nanti kalau tadi sudah diisi oleh zonasi, afirmasi, dan juga perpindahan orang tua, maka kalau memungkinkan, maka bisa dibuka jalur prestasi. Baik, nah kita akan coba gali lebih dalam satu persatu, boleh ya Bu ya? Boleh. Baik, nah kalau gitu kan yang pertama tadi berkaitan dengan jalur zonasi ya Bu ya. Nah, zonasi kan tadi tergantung dari bagaimana kedekatan lokasi domisili dari calon peserta didiknya. Ini gimana Bu kalau calon domisili peserta didiknya ini apakah memang ditentukan oleh daerah atau pusat punya kewenangan untuk memastikan jaraknya berapa jauh sih dari sekolah misalnya begitu? Jadi gini, Sobat SMP, itu bentuknya dari penetapan zonasi Baik. yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dalam yang tercantum dalam Permendikbud kita. Sepenuhnya itu adalah kewenangan pemerintah daerah untuk menetapkan zona-zona yang ada di wilayahnya. Oke. Jadi zonasi itu bisa berdasarkan wilayah administratif, Oke. bisa juga ditetapkan sesuai dengan radius jarak kilometer. tertentu. Iya, jarak Oh, tertentu oke. sampai seluruh satuan pendidikan atau sekolah itu terwadahi di dalam zona-zona tersebut. Oke, jadi memang dipetakan yang Iya, tadi kata Bu Andri dipetakan. awal ya Bu ya. Penting bagaimana daerah memetakan dahulu sehingga tidak terjadi satu daerah satu sekolah kosong, di daerah lain sekolahnya penuh begitu ya Bu. Iya, betul. Baik. Nah, tapi ada syarat apa saja sih Bu kalau misalnya kita anak-anak nih sobat-sobat SMP mau masuk ke mengikuti jalur zonasi, ada syarat-syarat tertentu kah Bu? Jadi begini Sobat SMP, jika kita sebagai orang tua ingin anak kita melakukan pendaftaran PPDB,
kita bisa mengikuti jalur zonasi di mana persyaratannya tersebut adalah ditunjukkan melalui bukti domisili. Bukti domisili. Bukti domisili itu bisa berupa dengan KK atau kartu kartu keluarga. keluarga. Ya, yang minimal ya. sudah berlaku selama 1 tahun. Nah, 1 tahun ya Bu ya. 1 tahun. Jadi kalau kurang dari satu tahun boleh, tidak bisa. ya. Oke, Yang baik. kedua Yang kedua adalah dengan surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili. Jika tidak bisa menunjukkan KK, itu pun juga harus minimal berlaku 1 tahun. Sama. Ya. Jadi mau kartu keluarga, Ya. mau surat keterangan domisili, Ya. minimal sudah berlaku selama 1 tahun Ya. sebelumnya. Baik. Jadi dari bukti-bukti tersebut bisa diketahui peserta didik calon peserta didik itu ada di zona mana gitu. Oke. Bisa mendaftarkan ke sekolah yang ada di dalam zona tersebut yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah sendiri kan punya kewenangan tadi ya Bu, mau Ya. zonanya wilayah Wilayah administratif, wilayah hanya jarak saja. Ya, Administratif ini boleh nggak Bu? Wilayah dari RT begitu Bu? RW bisa? Bisa. Jadi Boleh itu bebas ditentukan oleh pemerintah daerah, tapi harus tapi- memperhatikan 3 hal. Oke, apa itu Bu? Yang 3 hal. pertama posisi sebaran sekolah. Mhm. Yang kedua adalah sebaran atau domisili peserta didik. Mhm. Yang ketiga adalah ketersediaan daya tampung. Oke. Jadi 3 hal itu yang bisa menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penetapan zonasi, sehingga diharapkan semua titik-titik dalam wilayah, semua titik-titik satuan pendidikan itu sudah masuk dalam zonasi. Oke. Dan kita tidak ingin ada daerah-daerah yang akan menjadi blank spot Blank gitu spot, ya. Jadi ya. semua sudah terwadahi dalam zonasi. Nah, jadi kan ini banyak juga ya masalah-masalah terjadi hanya karena masalah zonasi ya Bu ya. Betul. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik ya. Ya. Tapi kalau pengalaman kemarin yang Ibu dapatkan nih, ada permasalahan-permasalahan umum apa sih Bu di urusan zonasi nih yang Ibu sampai dapatkan ceritanya nih? Dari hasil pemantauan kita baik di lapangan maupun kita lihat di media, selama ini permasalahan yang sering terjadi misalnya mengenai pemalsuan dokumen. Dokumen apa itu? Dokumen domisili seperti tadi ya. Itu masih ada beberapa yang memang dilakukan pemalsuan gitu. Oh, nah ini nanti kalau misalnya ada terbukti pemalsuan nih Sobat SMP, berarti bisa jadi batal ya Bu ya? Ya, jadi segala bentuk pelanggaran yang terjadi, pelanggaran dari Permendikbud ini akan menyebabkan batal atau gugurnya pendaftaran tersebut. Dan kalau sudah di ranah pemalsuan dokumen, tentunya kita mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. ada Dalam hal ini hukumnya. adalah ketentuan hukum pidana ya. Hukum pidana. Nah, Betul. jadi hati-hati nih Sobat SMP. Begitu ya Bu ya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu calon peserta didiknya nih yang akan masuk melalui zonasi maupun jalur-jalur yang lain tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah hukumnya ya Bu ya. Betul. Jadi tidak serta-merta karena ingin bersekolah di situ begitu ya. Kan banyak juga ya Bu ya, kakek saya dulu sekolahnya di situ gitu kan ya, anak saya atau cucunya juga harus sekolah di situ katanya begitu ya Bu ya. Nah namun ya tentu tadi kita prinsipnya adalah jangan takut Sobat SMP, semua sekolah mutunya sama. Itu yang diharapkan. Kita akan coba gali lagi. Untuk yang selanjutnya tadi kita sudah berbicara jalur zonasi ya Bu ya. Nah kalau sekarang yang kedua kan ada jalur afirmasi nih Bu. Betul. Nah kalau jalur afirmasi ini tadi untuk anak-anak dari keluarga yang secara sosial ekonomi kekurangan. Begitu ya Bu ya? Iya, betul. Betul. Nah ini buktinya apa Bu? Kok bisa gitu orang mengetahui bahwa dia adalah berkekurangan atau tidak? Bukti syaratnya apa nih yang bisa diserahkan oleh calon peserta didik? Baik. Nah jadi kalau syarat-syaratnya selain KJP, PIP misalnya atau di daerah lain juga ada kartu-kartu yang lain gitu ya. Boleh nggak kalau surat keterangan tidak mampu Bu? Jadi kalau surat keterangan tidak mampu, memang yang mengeluarkan itu adalah dari instansi pemerintah yang sah. Oke. Itu diperbolehkan. Halo Sobat Tesdik, dalam rangka memberikan layanan informasi seputar pendidikan menengah, bidang peserta didik Direktorat SMP memiliki berbagai media sosial loh.
seperti Instagram serta YouTube. Dan yang paling menarik, bidang peserta didik SMP juga baru mengeluarkan website dan TikTok. Asyik bukan? Dengan berbagai macam media sosial tersebut, kamu bisa mendapatkan beragam informasi yang akurat dengan mudah. Seperti yang terbaru, ada informasi mengenai PPDB jenjang SMP tahun 2022. Yuk, ikuti dan simak terus informasi terkini di media sosial kita di link berikut ini ya Sobat Pesdik.